saling mengingatkan antar anggota keluarga. Kita manusia pada umumnya itu ingin menikmati kegembiraan dan kesenangan sambil membebaskan diri dari rasa sedih. Karena perasaan senang dan gembira itu biasanya datang otomatis, biasanya datang ketika kita bisa memperoleh suatu apapun yang kita inginkan. Begitu kita memperoleh apa yang kita inginkan, otomatis kita menjadi senang. Makin kuat keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu, maka ketika kita bisa memperolehnya, kesenangannya makin besar, makin intens begitu. Nah, sedangkan keinginan apapun itu bisa diperoleh dengan uang atau harta. Ini praktis di dunia begitu. Kalau kita punya keinginan, yang penting kalau kita punya duit, kita bisa membeli. Kita bisa membeli apapun yang kita inginkan kalau kita punya duit. Maka akibatnya lalu banyak orang yang terdorong untuk mencari duit sebanyak-banyaknya supaya bisa memperoleh sebanyak-banyaknya yang diinginkan. Nah, dalam hal menikmati kesenangan melalui perolehan dan penggunaan harta, kita itu harus sangat hati-hati. Karena harta itu merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Allah untuk menguji kita. Allah menguji kita. Yang diuji apanya? Kejujuran kita di dalam mengatakan bahwa kita itu beriman. Jadi begitu seseorang mengatakan aku beriman kepada Allah, dia harus siap Allah akan mengujinya. Dan ujiannya itu akan selalu diberikan setiap hari dan mungkin bertingkat, makin hari makin besar ya. Berat atau tidaknya itu tergantung orang yang bersangkutan ya. Jadi harta itu salah satu yang digunakan oleh Allah sebagai bahan ujian kita untuk ngecek apakah kita ini betul-betul beriman atau tidak ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau orang yang lulus dalam ujian itu, maka dia tuh akan makin dekat kepada Allah. Ada ujian lagi, dia lulus, makin dekat. Ujian lagi, dia lulus, makin dekat. Tapi orang yang tidak mengerjakan tugas itu atau gagal menyelesaikan ujian itu, makin hari makin jauh. Ya, Allah memperingatinya singkat sekali. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah. Ini Allah mau memberikan pesan kepada kita, tapi Allah mendahului dengan minta perhatian, ketahuilah. Ada ayat yang lain yang isinya serupa tanpa menyebutkan ketahuilah. Nah, saya ambil yang ada perintah atau anjuran untuk ketahuilah. Ini dipakai oleh Allah untuk menarik perhatian kita. Kalau kita belum tahu, aku belum tahu, aku ingin tahu. Apa yang perlu kita ketahui? Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian. Ya kalau namanya ujian itu kan bisa lulus, bisa tidak lulus. Dan tadi saya katakan kalau lulus kita makin dekat kepada Allah, tapi kalau tidak lulus kita makin jauh dari Allah. Kalau kita mempunyai harta, anggaplah harta kita banyak. Harta yang banyak itu bisa membuat kita makin dekat kepada Allah, bisa membuat kita makin jauh kepada Allah. Begitu pula kita punya anak-anak, itu bisa membuat kita makin jauh kepada Allah, bisa membuat kita dekat. Anak menjadi makin jauh itu gimana? Macam-macam. Misalnya begini, punya anak pinter aja, bahwa anak itu pinter, selalu ranking 1. Terus kemudian di dalam pekerjaannya itu karirnya bagus sekali, naik. Kemudian ada orang bertanya, kok kamu anakmu pintar sekali gitu sih? Nah, terus dia bilang, anaknya siapa dulu dong? Aku, karena menggembleng anak itu. Nah, itu berarti dia menganggap kepintaran anak itu, kesuksesan anak itu adalah karena aku, ya, karena aku sebagai orang tuanya. Padahal yang memberi kecerdasan itu Allah. Jadi kalau orang itu senternya itu adalah aku,
maka orang itu sulit lulus ujian. Jadi hati-hati, kita jangan menganggap diri kita itu center. Kita harus menganggap senternya itu Allah. Nah, orang yang senternya diri sendiri itu kalau bahasa ilmu jiwanya self-centered, ya, self-centered. Self-nya, dirinya itu menjadi center, dijadikan adjektif menjadi self-centered. Kata lain itu egois, ya. Tapi kalau self-centered itu lebih mudah dimengerti. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Allah memberikan itu memang sarana ujian. Kalau kamu lulus, maka di sisi Allah ada pahala yang besar. Ya, iyalah, anak kalau kita mendidiknya dengan baik sehingga dia beriman, dia menjadi anak yang soleh, kan kesolehan dia itu setiap dia melakukan perbuatan baik, bapak ibunya itu gak usah ngapa-ngapain, otomatis dapat pahala. Meskipun anak itu gak usah bilang aku bersedekah untuk bapakku, aku sholat untuk bapak, gak usah bilang begitu. Tapi begitu anak itu sholat, itu bapak ibunya dapat. Kenapa? Dia bisanya sholat kan karena dididik oleh bapak ibunya. Nah, sholatnya dia adalah hasil pendidikan bapak ibu. Maka ketika anak itu sholat, bapak ibu dapat pahala. Belum lagi nanti anak itu mendoakan. Doanya seringkali mohon ampun kepada Allah supaya bapak ibunya itu diampuni dosa-dosanya. Jadi itu pahala yang besar sekali, ya. Atau imbalan, ya, imbalan yang besar sekali. Nah, ketika kita disodori bahan ujian, ya semacam harta ini, harta itu kan bahan ujian. Ketika kita itu disodori bahan ujian berupa harta, sebagian dari kita itu terdorong untuk makin menjauh dari Allah. Saya bilang sebagian itu bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil. Jadi saya mengatakan sebagian, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti ini, yang menjauh dari Allah. Jadi ketika kita itu disodori bahan ujian berupa harta, itu sebagian dari kita itu terdorong untuk makin menjauh dari Allah. Tapi sebaliknya ada juga sebagian yang terdorong untuk makin mendekati Allah. Akibatnya orang yang makin menjauh dari Allah itu akan menghadapi siksaan di akhirat karena dia gagal. Sedangkan yang makin mendekati Allah, dia akan memperoleh kenikmatan di akhirat. Nah, yang berpotensi makin menjauh dari Allah itu siapa? Yang berpotensi makin menjauhi Allah adalah orang-orang yang tidak bisa memahami atau ragu-ragu atau bahkan tidak percaya akan adanya kehidupan di akhirat. Kalau orang tidak mengimani, tidak meyakini kehidupan di akhirat, udah deh, kemungkinan besar orang itu akan lupa kepada Allah dan dia akan lebih tertarik kepada yang ada di depannya. Kalau di depannya harta, ya itu yang membuat dia lebih tertarik karena kehidupan di akhirat, apalagi kepada Allahnya itu diragukan oleh dia. Keraguan-raguan itu kan membuat tidak hadir di dalam pikiran. Maka bagaimana kalau Tuhan itu tidak dihadirkan di dalam pikirannya, dia bisa taat kepada Tuhan. Hadir saja tidak. Nah, kalau kita mau taat kepada Allah, ya kita hadirkan Allah. Bahwa Allah itu yang menciptakan saya, Allah itu yang mengawasi saya, dan Allah itu akan memberi imbalan kepada saya dan sebagainya. Ya, jadi dengan begitu, orang yang lalai tentang kehidupan di akhirat sangat berpotensi untuk lupa kepada Allah, untuk lalai kepada tugas-tugas dari Allah. Mereka itu karena tidak terbiasa atau tidak dididik untuk memahami yang di luar materi, ya. Banyak orang yang belajarnya hanya materi saja, tidak bisa memahami yang bukan materi. Itu mereka akan kesulitan memahami itu. Mereka hanya memahami yang lahiriah saja. Allah menggambarkannya, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang lahiriah saja dalam kehidupan ini. Tidak memahami
yang dibalik itu, ya, harta itu dibalik itu ada pahala. Itu kan abstrak. Tapi kalau harta ini kalau aku pakai untuk membeli mobil yang cc-nya besar dan sebagainya, wah ini enak sekali. Nah, itu lahiriah. Karena mereka itu hanya bisa menghayati atau melihat yang lahiriah saja, mereka lalai akan yang masa depan, yaitu kehidupan di akhirat. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka lalai akan kehidupan di akhirat. Nah, karena ragu-ragu atau bahkan tidak percaya tentang adanya kehidupan di akhirat, mereka itu ingin menikmati kesenangan di dunia itu sebanyak dan selama mungkin. Sebanyak mungkin dan selama mungkin. Indikasinya sebanyak mungkin itu gimana? Ya kepengen makin hari makin banyak. Indikasinya makin selama mungkin itu apa? Kepengennya hidupnya lebih lama. Karena kepengennya hidup lebih lama, maka kalau ada penyakit atau apa yang mengancam kehidupannya, dia udah mulai takut mati gitu. Nah, mereka menganggap bahwa masa hidup di dunia ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menikmati kesenangan. Ya karena tahunya kan yang sekarang yang dihadapi, masa depan itu terlalu abstrak. Lalu mereka cenderung menghabiskan waktu untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, dan kemudian kalau sudah dapat menikmatinya untuk makan-makan dan untuk menuruti keinginan-keinginan yang lain. Nomor satu makan, karena memang kebutuhan dasar kita itu makan. Nah, kemudian berkembang kepada kebutuhan yang lain-lain atau keinginan yang lain-lain. Nah, itu biasanya terjadi bagi orang-orang yang ragu-ragu tentang hari akhir atau bahkan tidak percaya. Maka hati-hati kalau sampai kita itu percaya tetapi belum meyakini, jangan-jangan nanti masuk ke dalam kategori ragu-ragu. Tapi Allah menyebutnya di ayat berikut ini adalah orang yang mengingkari. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir, orang yang tidak mempercayai akan kehidupan di akhirat, itu kecenderungannya bersenang-senang dan makan-makan seperti binatang dalam makan-makan dan bersenang-senang. Binatang ternak. Nah, itu mereka itu hanya makan-makan dan bersenang-senang. Mereka kenapa begitu? Mereka tidak diberi akal. Akal itu sarana yang diberikan oleh Allah agar kita bisa mengantisipasi yang akan datang, mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa datang. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi di masa datang, tetapi kita bisa mengantisipasi, bisa membuat perhitungan. Nah, kemampuan membuat perhitungan itu dimanfaatkan oleh manusia untuk macam-macam, termasuk untuk bisnis. Nah, bisnis itu kalau orang tidak ada keyakinan bahwa dia di masa depan akan mendapatkan keuntungan yang besar, nggak mau, dia nggak berani berbisnis. Nah, itu berbisnis materi. Kalau berbisnis dengan Allah, ini kalau aku menggunakan hartaku ini untuk kegiatan-kegiatan yang baik, maka aku akan mendapatkan keuntungan yang besar di akhirat. Gitu. Nah, karena orang-orang kafir itu tidak menggunakan akalnya dengan baik, sehingga perilakunya seperti binatang ternak, ya mereka itu menjatuhkan martabatnya sendiri. Akibatnya wannaru mathwallahum, neraka adalah tempat tinggal mereka kelak di akhirat. Kemudian rasa senang dan gembira bisa ditingkatkan lagi dengan menikmati hasil perolehan secara bersama-sama. Ini kecenderungan kita ya. Kalau kita tuh senang terhadap sesuatu, kita ingin kesenangan itu dinikmati bareng-bareng. Nah, contohnya apa? Bikin pesta. Bikin pesta itu kan misalnya, wah aku punya duit banyak nih. Aku kepengen, misalnya itu orang kafir, aku kepengen minum-minum. Jangan sendirian, kurang seru. Mengajak teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul, terus sediakan minuman. Wah, ini supaya suasananya bisa lebih menggairahkan, datangkan musik. Musiknya dipesan
lagunya yang begini supaya meningkatkan kesenangan. Jangan nyanyi lagu yang sedih misalnya begitu. Nah, itu ada kecenderungan bahwa kalau kita itu ingin menikmati suatu kesenangan, kita ngajak bareng-bareng. Nah, tentu bareng-bareng dengan siapa? Yang dekat dulu dong, yaitu keluarga. Ya, nanti kalau keluarga sudah, nanti orang luar, seorang umum secara lebih luas. Ya. Jadi mereka itu bersenang-senang, dan bersenang-senangnya itu mengajak keluarganya sehingga gambarannya dilihat oleh orang lain bahwa keluarga itu adalah keluarga yang bahagia secara lahiriah. Ya. Bahagia secara lahiriah. Biasanya bahagia secara lahiriah itu kalau hidupnya senang, serba kecukupan, itu yang lahiriah. Nah, Allah menyebutkan orang-orang semacam itu ketika hidup di dunia, hidupnya senang. Innahu kana fi ahlihi masruro. Dia dulu waktu hidup, dia senang sekali, bersenang-senang, bergembira bersama dengan keluarganya. Ini uraian tentang orang yang sudah berada di neraka. Jadi mereka kenapa di neraka? Oh, dia dulu begini, suasana di keluarganya itu sangat menyenangkan dan sebagainya. Mau membeli mobil seperti apapun bisa. Ya. Kemarin itu saya kebetulan naik taksi, dia cerita bahwa dulu pernah bekerja untuk pribadi, itu mobilnya itu ada banyak ya. Paling tidak ada 6 yang ada di rumah mobilnya gimana? Ternyata ada juga di Jakarta ini yang pakai lift. Jadi mobil masuk garasi, terus kalau itu sudah ada, nanti di bawahnya masih kosong, itu naik berarti yang di bawahnya itu kosong, masukin lagi, sehingga mobil 6 bisa diparkir di situ, tapi hanya mengambil tempat untuk ukuran 2 mobil, karena yang 3 itu berada, yang 4 itu ada di bawahnya. Nah, itu mobilnya apa? Dia bilang mobil balapnya aja 2 itu, masya Allah. Nah, itu kan senang di dalam keluarga. Nah, jika kita kebetulan diberi kesempatan oleh Allah untuk memperoleh banyak harta dan menikmati kesenangan dalam kehidupan, kita mesti berhati-hati. Jangan sampai harta itu atau kesenangan kita di dunia itu membuat kita lupa kepada Allah, sehingga kita tidak bersyukur kepadanya. Akibat nomor 1 yang tahap awalnya itu, bahwa kita kalau lupa kepada Allah, nanti kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ya, itu seperti itu. Kok kamu bisa kaya begini? Kok bisnismu maju? Ya, pakai ini dong. Itu berarti dia menganggap kekayaan dia itu adalah hasil dari kepintaran dia di dalam berbisnis, bukan dari karunia Allah. Itu anggapan pribadinya. Nah, kesenangan semacam itu bisa membuat orang lupa kepada Allah. Ini ada teguran kepada orang yang di akhirat. Jadi yang di akhirat itu ada kelompok yang tersiksa, kemudian ketika mendapatkan siksaan itu, mereka mengeluh, Tuhan, saya ini dulu tidak mematuhi Engkau karena aku nurut kepada dia. Gitu, menurut kepada mereka misalnya. Jadi dia menunjuk orang lain yang mengajak-ajak atau yang mempengaruhi sehingga dia lupa kepada Allah. Terus Allah bertanya, benar, kamu yang menyesatkan mereka ini? Mereka menjawab, enggak, bukan saya. Ya memang saya ngajak, tapi kan sebenarnya aku ngajak doang. Kalau mereka nggak mau ya nggak apa-apa. Terus walakin mata'tahum wa aba'ahum hatta nasudzikr. Tapi
karena engkau memberi mereka kenikmatan di dunia, sehingga mereka itu bersenang-senang di dunia karena banyak hartanya, wa abahum, dan juga orang tuanya. Jadi orang tuanya kaya raya, kemudian kekayaan itu diteruskan atau diberikan kepada anaknya sambil dididik supaya bisa melanjutkan bisnis. Ada, saya kemarin itu membaca ada khutbah orang Arab itu, khutbah saya suka membaca khutbahnya orang-orang di Masjidil Haram misalnya. Nah itu salah satu khutbahnya cerita bahwa itu tuh di Rusia ada orang namanya Bosov itu kaya raya, tapi dia tidak bisa menikmati kebahagiaan karena apa? Dia matinya bunuh diri. Kekayaannya luar biasa, sampai 1,1 miliar dolar itu asetnya dia. Nah itu kekayaan itu bisa membuat orang lupa kepada Tuhan. Bahkan itu sampai bunuh diri karena dia lupa kepada Tuhan atau tidak kenal Tuhan, bahwa orang bunuh diri itu justru malah masuk neraka. Itu kekayaan dari mana? Dari orang tua. Walakin mata'tahum wa aba'ahum, tapi engkau memberi mereka kenikmatan berupa kekayaan dan juga orang tua mereka, hatta nasudzikr, sampai mereka itu lupa kepada Allah. Mereka lupa, tidak ingat kepada Allah. Wa kanu qauman bura, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang binasa, yang celaka. Nah, terus gimana kita? Agar harta tidak membuat kita lengah atau tidak membuat kita lupa kepada Allah, dan agar tidak lupa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditugaskan oleh Allah, kita orang-orang yang beriman mesti membiasakan tradisi di lingkungan keluarga. Kita membangun tradisi di luar keluarga. Tradisinya apa? Saling mengingatkan. Saling mengingatkan itu sebenarnya perintah Allah secara umum. Seperti wal asri, itu kan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mereka saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati di dalam kesabaran. Itu secara umum. Tapi kita mulai dari mana? Kita biasakan dari lingkungan kecil kita, di keluarga. Kita mesti saling mengingatkan dan saling peduli keselamatan seluruh anggota keluarga. Keselamatan bukan hanya keselamatan di dunia saja, tapi juga keselamatan di akhirat. Misalnya anak kita kuliah, kok jam segini belum pulang. Nah, terus kalau dia pergi sama temennya kok aman gitu. Nah, itu hanya di dunia. Tapi kalau kita mau lebih lanjut, dengan temennya siapa itu? Ngapain? Kok anakku perempuan, kok dia bermalam-malam bersama temennya laki-laki? Ngapain itu? Belajar atau keluyuran gitu. Terus atau pergi ke tempat yang sepi-sepi. Itu mesti peduli. Jadi kalau orang tua itu peduli, pertanyaannya itu sampai jauh ke sana. Nah, biasanya sih anak nggak suka kalau ditanya banyak-banyak. Dan tentu dengan cara yang bijaksana dan mulai dari sebelum terlanjur, karena kalau sudah terlanjur jauh dia ditegur malah bantah gitu. Tapi kalau mulai dari awal itu sudah dibiasakan, itu enak. Jadi keluarga yang selamat bisa terhindar dari lupa kepada Allah karena harta, itu antara lain membiasakan diri untuk saling peduli, saling memperhatikan keselamatan anggotanya, anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ini gambaran orang yang ada di surga. Jadi, ada orang-orang pada masuk ke surga, terus pada ketemu di sana, kamu masuk surga juga, gitu. Kamu masuk surga juga. Terus gimana sih ceritanya kok kamu bisa masuk surga? Nanti kan ada yang bercerita, aku banyak bersedekah, aku rajin sholat tahajud, aku rajin ini dan sebagainya. Nah, ini diambil salah satu episode. Ini episode di akhirat,
kok bisa ada episode di akhirat? Iya, yang bercerita tadi kan Allah. Allah itu yang menciptakan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Karena Allah yang menciptakan waktu, Allah melihat kejadian yang terjadi pada masa lalu dan yang terjadi pada masa yang akan datang itu sama saja. Semuanya jelas. Nah, itu diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu di akhirat itu nanti ada kejadian seperti ini. Di surga itu mereka begitu ketemu lalu saling bertanya, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Sebagian berhadapan dengan yang lain. Sebagian berhadapan yang lain. Ini kan salah satu kenikmatan di dunia, di akhirat ya. Karena kita itu kalau ketemu dengan teman itu kan senang. Ketemu dengan sesama itu kan senang. Seperti kita ini sebelum mulai pengajian ngobrol dulu. Karena apa? Ya meskipun kita ketemu hanya lewat Zoom, tapi ada rasa senang sehingga kita banyak cerita. Nah, gimana kamu keadaanmu dan sebagainya. Di akhirat juga begitu. Kok kamu bisa masuk surga? Kenapa? Yatasaalun, mereka saling bertanya. Terus ada yang menjawab gini, qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di dalam keluarga kami itu saling peduli. Di sini terjemahannya itu diartikan saling takut. Nah, kok saya menangkapnya ini musyfiqin itu peduli akan keselamatan yang lain. Peduli akan keselamatan yang lain itu kan ada kekhawatiran jangan-jangan dia melangkah yang salah. Jangan-jangan dia melangkah yang salah. Nah, itu lalu terus diterjemahkan sebagai takut. Nah, karena kalau diartikan takut begitu, saya khawatir kita memahaminya nggak pas. Maka di situ suka di dalam kurung merasa takut akan disiksa, diazab. Nah, jadi penjabarannya lebih cocok kita bahas bahwa kami dulu di dalam lingkup keluarga kami itu saling peduli, saling concern akan keselamatan satu dengan yang lain. Bukan hanya keselamatan di dunia saja, tapi juga keselamatan di akhirat. Nah, ini berarti kunci ini. Nah, semua anggota keluarga misalnya mesti saling peduli untuk saling mengingatkan kewajiban. Kewajiban sholat misalnya, kewajiban zakat. Ya. Kewajiban yang harus dilaksanakan dah pokoknya. Terutama kewajiban sholat dan zakat. Tepat waktu. Ya, Allah menganjurkannya, wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha, dan tekunilah itu. Bersabarlah kamu dalam mengingatkan keluargamu. Ini sholat itu salah satu contoh. Nah, kalau misalnya sholat dia sudah bagus, nah, terus kemudian zakat, kamu dapat penghasilan segitu tuh mestinya sudah hampir harus membayar zakat. Kamu sudah bayar zakat belum? Udah. Nah, atau entar, jangan entar. Karena zakat itu macam-macam ya. Ada zakat yang dibayarkan tahunan. Tahunan itu setahun sekali dihitung, kemudian disisihkan untuk zakat. Ada yang tiap panen, kalau pertanian itu tiap panen. Begitu panen, zakat. Begitu panen, zakat. Bagaimana dengan pegawai yang gajian itu? Kalau yang 1 tahun sekali itu kan perdagangan. Nah, kalau perdagangan 1 tahun. Nah, kalau gaji itu sebenarnya juga dagang, tapi dagang jasa kan. Nah, itu para ulama kontemporer, ulama akhir zaman sekarang ini pada mengambil kesimpulan bahwa gaji itu dibayar zakatnya setiap menerima gaji. Setiap menerima gaji itu dikiaskan dengan pertanian. Menanam cabai, bayar zakatnya kapan? Setiap panen. Menanam padi, kapan? Setiap panen. Karena panen itu kan mendapatkan buah dari kerjanya. Nah, bekerja kepada perusahaan, nanti 1 bulan sekali dapat duit. Nah, itu kan hasil dari pekerjaannya, dia panen. Nah, jadi setiap gajian mesti dibayar. Cuma rate-nya itu berapa persen, itu
ulama mengiaskannya tidak dengan pertanian, tapi dengan zakat mal. Sebenarnya kalau dikiaskan dengan pertanian, pertanian itu minimum 5%. Jadi kalau kita nanam padi, zakatnya itu 5-10% tergantung kesulitannya. Kalau sulit melakukannya itu, pengairannya, terus pengolahannya dan sebagainya, maka zakatnya cukup 5%. Tetapi kalau gampang sekali, nggak usah banyak pekerjaan, maka hasilnya zakatnya itu 10%. Yang gampang itu misalnya tebu kali ya. Tebu itu kan ya udah dibiarkan aja. Atau mangga, itu kan tidak banyak pekerjaan. Itu mestinya zakatnya 10%. Nah, kalau gaji itu ulama kontemporer tidak mengiaskannya dengan pertanian rate-nya, tetapi dengan zakat harta, yaitu 2,5%. Ya kalau kita mau hati-hati, ya 5%. Ya, karena hati-hati itu lebih baik. Dan Allah menganjurkan kalau puasa misalnya, puasa utang 2 bayar 2 hari. Ya, utang 2 hari bayar 2 hari. Tapi wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Kalau membayarnya lebih dari itu lebih bagus gitu. Zakat juga begitu. Zakat yang diwajibkan 2,5, tapi kalau mau mengeluarkan 5% lebih bagus lagi. Ya. Ini tempoh hari saya pernah menyebut ada orang yang sedekah itu termasuk zakat di situ itu 20% dari penghasilannya. Tapi dia cerita bahwa istrinya itu 60% dari penghasilannya. Luar biasa gitu. Nah, kalau kita itu ya kalau bisa jangan hanya 2,5% lah begitu ya. Jika semua anggota keluarga itu membiasakan untuk saling mengingatkan tentang kewajiban dan yang diperintahkan oleh Allah, maka bisnis apapun dan pekerjaan apapun dalam rangka mencari uang tidak akan membuat mereka itu lupa melaksanakan sholat, zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi kalau kita saling mengingatkan, itu kan lalu terus, kamu sudah bayar zakat belum? Kamu sudah sholat belum? Kamu tadi datang jam sekian, atau kamu berangkat dari rumah jam 11, sekarang sampai di sini jam 1:30, udah sholat zuhur belum? Ya, bisa saja dia di tengah jalan berhenti di masjid, sholat bisa juga. Tapi kepedulian ada, sudah sholat belum? Gitu. Nah, begitu pula zakat, begitu pula kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, orang yang semacam itu selalu ingat kepada Allah meskipun mereka sibuk dalam bisnis. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalat wa ita'iz zakah. Orang-orang di sini huruf kata yang dipakai itu rijal. Rijal itu artinya laki-laki. Tapi di dalam Al-Quran kan sering disebut laki-laki dan perempuan itu sama dalam hal kewajiban dan hak secara syar'i gitu. Ya. Maka bagaimana kalau kita artikan dengan orang-orang yang tidak menjadi lupa karena bisnisnya, karena perdagangannya, karena transaksinya. Mereka tidak menjadi lalai terhadap Allah. Mereka tetap saja ingat kepada Allah, ingat sholat, dan ingat bayar zakat. Kenapa begitu? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubul absar, karena mereka takut nanti ketika mereka itu dibangkitkan kembali di akhirat, lalu terus mereka mendapat siksaan. Mereka takut, mereka tidak mau. Nah, ini tadi relevansinya dengan apa yang kita bahas pertama, bahwa orang yang tidak percaya atau ragu-ragu terhadap kehidupan di akhirat itu kecenderungannya menjadi lalai kepada Allah. Nah, di sini kebalikannya. Orang yang selalu ingat akan pahala dan siksa di akhirat, mereka itu akan selalu ingat kepada Allah, selalu ingat apa yang diwajibkan oleh Allah. Nah, itu kita pegang. Tidak hanya dalam melaksanakan kewajiban, seluruh anggota keluarga itu mesti juga saling mengingatkan atau saling menegur agar tidak ada yang melakukan pelanggaran. Jadi di samping mengingatkan kewajibannya, juga mengingatkan jangan melanggar, jangan melanggar.
Kok kamu bisa dapat duit banyak begini tiba-tiba? Oh ya begini. Nah kalau kemudian kita tengarai, lah itu haram, gitu. Itu haram. Oh enggak, ini kan hadiah. Ini ada aku keluarkan surat izin itu kan biasa aja. Tapi terus setelah dia aku kasih izin, dia ngasih aku hadiah. Nama hadiah itu kan karena kamu ingin menghindari bahwa itu sogoan. Sogoan itu bisa diberikan, bisa diserahkan sebelum izin keluar, bisa diberikan setelah izin keluar. Itu bisa tahu sama tahu. Ya. Ya, jadi misalnya ada salah satu di antara anggota itu kok dapat duit banyak tiba-tiba. Tanya, dari mana ini? Istri terutama mesti tanya, kok kamu tiba-tiba dapat banyak nih? Jangan-jangan kamu memeras orang. Memeras, itu kalau izin tidak dikeluarkan kalau belum dikasih sogoan, itu kan memeras orang. Atau korupsi. Jangan, karena duit itu haram kalau dikonsumsi oleh istri dan anak-anaknya ikut makan haram. Nah, saling menegur semacam ini itu penting agar tidak ada satupun dari anggota keluarga yang kelak disiksa di neraka. Jadi ada kepedulian. Allah menganjurkannya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Ada keluargamu. Jagalah dari siksa neraka. Siksa neraka itu pedih karena apa? Waquduhan nas wal hijarah. Manusia dan batu itu bisa menjadi bahan bakar. Kok bisa menjadi bahan bakar gimana? Nah, kalau di situ ada api yang besar, yang besar sekali dan panas sekali, batu itu kan bisa menjadi merah karena terbakar. Manusia juga bisa terbakar di situ. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, dijaga oleh malaikat-malaikat yang tegas, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah mengingkari perintah Allah. Diperintah ini, kasih siksaan ini, laksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Pokoknya mereka itu melakukan apapun yang mereka itu diperintah. Nah, keluarga yang menjaga tradisi saling mengingatkan dan saling menegur semacam ini, itu cenderung untuk tidak mengumbar kesenangan. Senang ya senang, tapi senang itu dibatasi. Karena kalau senang berlebihan, itu bisa membuat lupa kepada Allah. Mereka akan selalu memperhitungkan alokasi waktu untuk bekerja, waktu untuk bersenang-senang, dan waktu untuk melaksanakan kewajiban. Jadi ketika bersenang-senang itu ada batasan-batasan. Udah, ini waktunya sholat, berhenti gitu. Jadi misalnya ada acara syukuran gitu. Oh, namanya syukuran. Syukur kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian kumpul-kumpul, makan-makan. Makan-makan, ketika zuhur tiba, dia nggak peduli dengan azan. Katanya bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur kepada Allah, harusnya makin dekat dengan Allah dong. Ternyata ketika bersenang-senang, lupa tugas dari Allah. Lupa sholatnya. Itu nggak benar itu. Berarti senang-senangnya itu membuat lupa kepada Allah, yaitu bersenang-senang yang melampaui batas. Nah, kalau orang yang peduli dengan kehidupan di akhirat, tahu batasnya. Udah, kita istirahat. Sudah setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat, kita berhenti, kita sholat dulu. Nanti dilanjutkan lagi dengan makan-makan atau apa itu nanti, tapi sholat dulu. Nah, itu bedanya orang yang saling menegur gitu. Jadi mereka tidak menghabiskan uang untuk bersenang-senang sendiri, tapi mereka mengalokasikan sebagian dari uang itu untuk membantu orang lain yang kesulitan ekonomi. Mereka memang tidak kelihatan berlebihan dalam kesenangan di dunia, karena apa ya tidak semuanya dipakai untuk bersenang-senang, karena sebagian dikasihkan pada orang lain yang membutuhkan. Itu kan daripada aku memperbanyak senang-senang, lebih baik aku menolong orang yang sedang kesulitan. Nah,
Nah, kalau mereka itu bisa seperti itu, nanti kesenangannya yang lebih besar adalah kesenangan di surga. Dan kesenangan itu bersama dengan keluarga. Coba di surat yang sama itu digambarkan orang yang sebaliknya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang menerima buku pertanggungjawabannya itu dengan tangan kanan, maka mereka akan dihisab dengan cara yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan orang itu akan kembali bersama keluarganya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira. Ya. Jadi mereka setelah hisabnya gampang, mereka kembali berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan senang. Jadi senangnya nanti di akhirat. Sedikit saya tambahin di sini, itu ada fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka akan dihisab dengan cara yang gampang. Ini Ibu Aisyah bertanya, jadi kalau yang dimaksud dengan dihisab dengan cara yang gampang itu gimana? Rasulullah memberitahukan orang yang dihisab dengan gampang itu begitu terima tidak ada pertanyaan. Jadi ini kalau kita tuh di imigrasi kan kita mengisi formulir di pesawat terbang, dikumpulkan, terus kita serahkan, tidak ada sesuatu yang untuk dideklar. I have nothing to declare. Nah, itu kalau kita bilang I have nothing to declare, terus dia percaya, ya udah, koper nggak dibuka. Nah, di akhirat nanti kalau buku diterima, terus ini bukunya, ini buku pertanggungjawabannya itu bagus, udah terus saja, tidak ada pertanyaan satupun gitu. Misalnya, dulu kamu sholatnya gimana? Nggak ada. Karena kalau ditanya begitu, itu berarti sudah sulit. Jadi yang dimaksud yuhasabu hisaban yasira itu nanti tidak ada pertanyaan apapun dari malaikat yang bertugas tentang zakatnya, tentang hubungan dengan orang tua dan sebagainya, nggak ada pertanyaan. Nah, itu kemudian mereka berkumpul kembali dengan keluarganya masruro, dalam keadaan senang. Nah, jika keluarga semacam itu bisa menjaga dan meneruskan tradisi saling mengingatkan dan saling menegur sampai ke generasi penerusnya, sampai ke anak cucu, sampai cucu yang keberapapun, dijaga itu pendidikan tentang keimanan. Mereka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah menjadi satu di surga. Bagaimana menjadi satu? Kan misalnya kalau itu ada orang 100, itu kan ada yang di level 1, level 2, level 100 dan sebagainya. Allah menyebutnya tidak ada yang dikurangi nasib mereka, tidak ada yang dikurangi pahala mereka. Kalau tidak ada yang dikurangi, berarti semuanya ikut masuk di slot atau di level yang paling tinggi yang dicapai oleh keluarga itu, oleh keluarga besar itu, yang paling atas. Karena kalau di tengah, subsidi silang misalnya, itu berarti ada yang mendapatkan tambahan, tapi ada yang dikurangi. Tidak begitu, Allah tidak zalim. Pokoknya tidak ada orang yang dikurangi haknya. Semuanya dikumpulkan di tempat yang paling atas. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya itu oleh anak cucunya, maka kami akan mengumpulkan mereka semuanya bersama dengan anak cucunya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Nah, itu berarti nanti akan dikumpulkan. Nah, ini dengan begitu mudah-mudahan kita ini saling peduli di antara anggota-anggota keluarga, peduli dalam melaksanakan tugas dari Allah, dan peduli jangan sampai di antara keluarga kita itu ada yang melakukan pelanggaran. Nah, kalau bisa diperluas lagi dengan antar teman. Ya, antar teman itu yang kita yang dekat-dekat ini seperti Bu Naindra, Bu Mia, ini kan dekat sekali tuh. Nah, saking dekatnya mesti negur. Kalau jauh itu negur kan ada rikuh, ewoh pakai ewoh begitu. Tapi kalau udah dekat kan nggak ewoh. Kamu udah sholat belum? Nah, itu kan enak aja gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa membangun tradisi semacam itu sehingga kita selamat
kelak di akhirat. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah menggunakan harta sebagai ujian untuk mengetahui kejujuran kita dalam menyatakan iman. Orang yang kurang meyakini kehidupan di akhirat itu cenderung menggunakan harta untuk bersenang-senang hingga lalai, lupa kepada Allah. Harta tidak menyebabkan orang beriman itu terlena dari perhatiannya kepada Allah dan tugas-tugas dari Allah. Jadi kalau kita betul-betul beriman, nggak akan lupa. Keluarga yang beriman itu terbiasa dengan saling mengingatkan dan saling menegur agar semua anggota keluarga dan teman-temannya itu terhindar dari siksa neraka. Semoga Allah memantapkan iman di hati kita dan keluarga sehingga harta tidak membuat kita lalai dari tugas-tugas dari Allah. Amin.